Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ini kelas berapa ya? Oh, kelas 3 IPA. Oke. Oke, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ada ibu di sini? Siapa sih ibu ini? Ya kan? Oke, saya akan perkenalan dulu. Karena orang yang tak kenal maka tak sayang. Betul. Oke, kita perkenalan ya. Nama saya adalah Ibu Safira. Ya, biasa orang-orang memanggil saya Vira. Saya masih mahasiswi di Universitas Indraprasta. Ada yang tahu? Ya, biasa Universitas Indraprasta itu disebut Unindra. Pasti kalian pada tahu kan kalau Unindra? Iya, yang dicondet. Iya, betul. Nah, saya ini prodi bimbingan konseling. Siapa yang sering masuk BK? Pasti ada yang sering masuk BK kan? Sebenarnya BK itu sebenarnya asik loh, sumpah. Di dalam BK itu ada beberapa layanan yang bisa diaplikasikan kepada siswa-siswa. Oke, saya pertama saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan yang ada di BK ya, biar kalian lebih mengerti tentang BK itu apa sih, BK itu kerjanya ngapain. Oke, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Yang disebut layanan orientasi, lingkungan yang baru bagi individu merupakan sesuatu yang asing dalam kondisi tersebut dan akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Itu layanan orientasi. Biasanya kan kalian pas mau masuk, pasti kalian awal masuk ke sekolah ini sebelum ada pembelajaran, pasti kalian melaksanakan masa orientasi sekolah ya kan. Nah, itu yang bisa disebut layanan orientasi. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan informasi berguna bagi seorang klien untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Jadi ibu akan memberikan informasi kepada kalian tentang informasi-informasi yang kalian belum ketahui. Nah, yang ketiga itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk membantu siswa dalam memperoleh kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, penempatan penyaluran ini untuk memperdalam lagi bakat dan minat yang kalian punya. Contohnya seperti ikut ekstrakurikuler kayak gitu. Nah, yang keempat ada layanan konseling individu. Layanan konseling individu dilakukan untuk membantu siswa yang memiliki masalah pribadi. Konseling individu dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung antara konselor dan siswa untuk menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Nah, itu yang disebut layanan konseling individu. Biasanya kan ada orang yang siswa-siswa yang punya masalah terus curhat ke guru BK-nya, itu dinamakan layanan konseling individu anak-anak. Nah, yang kelima ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk menyusun rencana dan suatu keputusan. Itu yang dimaksud dengan layanan bimbingan kelompok. Itu biasanya dilakukan 7-15 orang. Oke, selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Ini beda ya sama bimbingan kelompok. Kalau ini layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok mengaktifkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan masalah individu atau siswa yang menjadi peserta didik atau peserta layanan. Itu konseling kelompok. Ada juga yang ketujuh, ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan suatu layanan bantuan kepada individu maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Oke. Nah, yang kedelapan ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ditunjukkan untuk membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Itu layanan belajar. Yang terakhir nih, yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi dilaksanakan oleh konselor atau pembimbing. Konselor itu seperti saya, guru BK, terhadap seorang pelanggan konsulti atau kalian semua itu konsulti yang memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Itu yang dimaksudkan layanan konsultasi. Jadi layanan konsultasi ini ada pihak ketiga.
di dalamnya. Oke, hari ini yang saya ingin menjelaskan kepada kalian semua anak-anakku tentang layanan informasi. Oke, di sini ada yang mengerti gak layanan informasi itu apa? Ya, betul. Tadi kan sudah saya jelaskan, layanan informasi itu untuk layanan informasi untuk layanan informasi berguna bagi seorang klien untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang informasi-informasi yang akan saya berikan kepada kalian. Nah, dengan subtema yaitu berpikiran secara positif. Itu sangat penting ya anak-anak ya, untuk berpikiran secara positif. Apa sih manfaatnya untuk berpikir positif? Banyak sekali manfaat dari berpikir positif itu. Makanya kalian harus bisa memahami apa itu berpikir positif dengan cara layanan informasi. Saya akan menjelaskannya. Oke, saya akan memberikan informasi kepada kalian anak-anakku tentang cara berpikir positif. Ya, sebelumnya anak-anak sudah tahu layanan informasi itu apa? Nah, layanan informasi itu adalah yang membuat orang yang tidak tahu tentang informasi tersebut menjadi tahu, oh seperti ini, seperti itu. Nah, itu untuk layanan informasi. Nah, dan juga layanan informasi ini membuat pemahaman yang lebih jelas dan akurat untuk dipahami lagi, karena informasi yang jelas itu sangat penting ya untuk mencegah terjadinya hoax-hoax yang banyak di luar sana. Jadi layanan informasi itu sangat penting ya anak-anak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan informasi tentang mampu berpikir secara positif ya. Saya akan menjelaskan itu lebih dalam lagi. Saya akan memberikan informasi kepada kalian semua apa itu cara berpikir yang positif sih, ya kan? Sangat penting ini untuk kita ketahui. Nah, apa itu berpikir positif? Berpikir positif adalah cara berpikir yang diproses secara positif yang menghasilkan energi yang positif, yaitu suatu energi yang akan menghasilkan pemikiran dan sikap yang baik yang dapat membuat manusia menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar dan menjadi bahagia. Itu adalah pengertian dari berpikir positif. Berpikir positif itu banyak manfaatnya, teman-teman. Ya, karena menjadi kita lebih sehat, lebih bahagia dibandingkan dengan cara berpikir yang negatif, atau bahasa anak-anak zaman sekarang insecure, ya kan? Siapa di sini suka insecure? Jangan ya, harus berpikir secara positif. Itu jauh lebih baik anak-anak, oke? Nah, selanjutnya ada berpikir positif, ada 3 komponen. Nah, di dalam berpikir positif itu ada 3 komponen yang harus kita ketahui. Oke, yang pertama ada muatan pikiran positif, merupakan usaha mengisi pikiran dengan positif. Nah, selanjutnya ada berpikir positif, ada 3 komponen. Di dalam berpikir positif itu ada beberapa komponen ya. Salah satunya 3, dan saya akan memberikan penjelasan tentang 3-nya ini. Ada yang pertama, ada muatan pikiran positif, merupakan usaha mengisi pikiran dengan berbagai hal yang positif atau muatan yang positif. Oke, seperti contohnya hal yang diramai dibicarakan sekarang ya, yaitu ada virus corona. Ini sangat berbahaya sekali ya anak-anak. Oke, dengan adanya muatan pikiran yang positif, jadi kalian itu jangan berpikiran tentang wah bagaimana nih kalau saya terkena virus ini, terus jadi kalian bikin ketakutan sendiri, bikin panik sendiri, ya kan? Yang bagus itu dengan cara berpikir positif. Bagaimana saya mencegah? Nah, bagaimana saya untuk mencegah menularnya virus ini, ya kan? Bagaimana saya memutus rantai penularan? Nah, dengan cara berdiam diri di rumah, memakai hand sanitizer, menjaga kebersihan, itu termasuk berpikiran yang positif dibandingkan dengan cara panik, terus khawatir dengan berita-berita yang sedang tersebar ini. Itu hanya membuat kita semakin tidak berpikir secara positif gitu. Oke, yang kedua ada penggunaan pikiran.
Tujuan dari dimensi ini adalah menggunakan pikiran kita yang telah terisi oleh muatan positif. Nah, yang dimaksud dengan poin kedua ini itu adalah jadi pikiran-pikiran kita harus dimasukkan dengan pikiran-pikiran yang positif, jangan pikiran yang negatif. Jangan memikirkan Nah, yang poin kedua ada penggunaan pikiran. Tujuan dari dimensi ini adalah menggunakan pikiran kita yang telah terisi oleh muatan positif. Nah, dari yang poin pertama ini kan kalian sudah mengisi pikiran-pikiran kalian dengan hal-hal yang positif, ya kan? Tentang misalnya tentang virus yang sedang sekarang lagi ramai dibicarakan, tentang virus corona. Nah, yang kedua ini cara bagaimana kalian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan pikiran kalian sudah positif, kalian harus menjalankannya. Contohnya seperti memakai masker sedang sakit, ya kan? Misal jika kalian sedang sakit harus memakai masker supaya keluarga kalian, teman-teman kalian terdekat itu tidak tertular. Yang kedua ada memakai hand sanitizer. Itu sangat penting ya teman-teman. Menjaga kebersihan itu sangat penting. Dan berpikir positif tentang social distancing ini. Nah, adanya itu kan jadinya kan kalian bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, lebih sering mengobrol. Ya, itu bisa kalian manfaatkan. Jadi pikiran kita positif, hal yang kita lakukan juga positif. Itu sangat penting ya anak-anak. Yang ketiga ada pengawasan pikiran. Dimensi ketiga dari berpikir positif adalah pengawasan pikiran. Aktivitas ini mencakup usaha untuk mengetahui muatan apa saja yang dimasukkan ke ruangan pikiran dan bagaimana pikiran bekerja. Dari maksud poin ketiga ini, kalian sudah berpikir positif dan kalian sudah melakukannya. Dan yang ketiga itu bagaimana caranya kalian itu berpikir positif itu jangan di hari itu aja. Pas di hari H itu aja kalian bisa berpikir positif. Nah, yang ketiga ini maksudnya poin ketiga, bagaimana kalian bisa melakukan hal positif itu di setiap saat dan tidak hanya di hari itu saja. Kalian tahu kan, berpikir positif itu banyak banget manfaatnya, banyak sekali yang bisa kalian lakukan dibandingkan dengan berpikiran negatif. Nah, jadi kalian sudah mengerti kan di antara 3 komponen ini? Bisa kalian terapkan kan ke dalam kehidupan sehari-hari? Harus ya anak-anak. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri berpikir positif. Nah, ini adalah orang-orang yang ciri-ciri orang yang berpikir positif itu ada 10. Yang pertama ada melihat masalah sebagai tantangan. Bandingkan dengan orang yang melihat masalah sebagai cobaan hidup yang terlalu berat dan bikin hidupnya jadi paling sengsara di dunia. Itu nggak baik ya teman-teman. Ya, anak-anak tidak boleh dijadikan panutan seperti itu. Yang kedua ada menikmati hidupnya. Nah, pemikiran positif akan membuat seseorang menerima keadaannya dengan besar hati, meski tak berarti ia tak berusaha untuk mencapai hidup yang lebih baik. Nah, ini yang bisa dikatakan dengan hidup lebih bersyukur. Itu penting anak-anak, harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting untuk bersyukur. Yang ketiga ada pikiran terbuka untuk menerima saran dan ide. Nah, karena dengan begitu boleh jadi ada hal-hal yang baru akan membuat segala sesuatu lebih baik. Nah, kita tidak boleh ada orang yang memberi saran terus kita tidak terima. Itu tidak boleh, karena bagus untuk menerima saran dari orang lain supaya kita tahu apa nih yang hal-hal baru yang belum kita ketahui. Nah, yang keempat itu ada mengenyahkan pikiran negatif segera setelah pikiran itu terlintas di benak. Nah, memelihara pikiran negatif lama-lama bisa diibaratkan membangunkan singa tidur. Nah, sebetulnya tidak apa-apa, ternyata malah bisa menimbulkan masalah. Itu misalnya kalian ada mulai berpikir negatif nih, kalian harus hilangkan pikiran negatif itu menjadi hal yang lebih positif. Itu jauh lebih baik ya teman-teman. Oke, yang kelima, mensyukuri apa yang dimilikinya dan bukannya berkeluh kesah tentang apa-apa yang tidak dipunyainya. Ini bersyukur itu jauh lebih baik ya. Jadi kalian harus bersyukur apa yang kalian punya. Yang keenam itu ada tidak mendengarkan gosip yang tak menentu. Sudah pasti gosip berkawan baik dengan pikiran negatif. Karena itu mendengarkan omongan yang tak ada juntrungannya adalah perilaku yang dijauhi si pemikir positif. Oke. Yang ketujuh ada tidak bikin alasan tapi langsung bikin tindakan. Nah, pernah dengar konsep NATO? Ada yang tahu nggak NATO itu apa?
Nggak ada yang tahu kan? Oke. NATO Gambar di itu badan, Bu. NATO itu no action talk only. Nah, tidak action itu tidak melaksanakan, hanya berbicara saja. Itu orang yang disebut NATO. Saya Nah, bukan mereka artis, Bu. mereka ini jelas bukan penganutnya. Yang kedelapan, ada menggunakan bahasa positif. Nah, maksudnya kalimat-kalimat yang bernadakan optimisme seperti masalah itu pasti akan terselesaikan, dan dia memang berbakat. Itu sangat jauh lebih baik ya teman-teman, dibandingkan dengan komentar-komentar yang negatif itu pada orang lain. Itu tidak baik. Yang kesembilan, ada menggunakan bahasa tubuh yang positif. Di antaranya adalah senyum, berjalan dengan langkah tegap, dan gerakan tangan ekspresif atau anggukan. Mereka juga berbicara dengan intonasi yang bersahabat, antusias, dan hidup. Oke. Yang ke-10, ada peduli pada citra diri. Itu sebabnya mereka berusaha tampil baik, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Oke, itu adalah ke-10 dari ciri-ciri orang yang berpikir positif. Sudah mengerti anak-anak? Oke, itu harus dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali kan yang banyak manfaat. Oke, tadi kan sudah ada ciri-ciri orang yang berpikir positif. Selanjutnya ada prinsip berpikir positif. Nah, di dalam berpikir positif ini ada prinsip-prinsip yang harus kalian jalani. Yaitu, yang pertama, nah selanjutnya tadi ada prinsip berpikir positif. Dalam berpikir positif itu ada prinsip-prinsip yang kalian harus ketahui. Yang pertama, ada positif untuk selalu memikirkan hal-hal yang positif, karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan dan katakan. Itu seperti kita love yourself ya. Jadi kalian harus mencintai diri kalian sendiri, percaya apa keyakinan kalian, kayak gitu. Yang kedua, ada prinsip untuk selalu menimbang untung dan rugi sebelum melakukan sesuatu, baik dalam bentuk pikiran, perasaan, perbuatan, dan penilaian. Nah, yang kedua, ada prinsip untuk selalu menimbang untung dan rugi sebelum melakukan sesuatu, baik dalam bentuk pikiran, perasaan, perbuatan, dan penampilan. Nah, ini yang dimaksud dengan poin 2 ini, berpikir berulang-ulang kali. Misalnya kita mau melakukan hal-hal yang negatif, wah nanti dampaknya seperti apa, nanti apa yang akan kita dapatkan dengan melakukan hal yang negatif itu. Jadi ini dimaksudkan dengan poin kedua, menimbang untung dan rugi sebelum melakukan sesuatu. Itu penting sekali ya anak-anak. Oke, yang ketiga, ada prinsip untuk selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa terburuk sekalipun. Oke, sini misalnya itu seperti adanya virus corona ini. Nah, virus corona ini bisa kita ambil positifnya ya kan, dibandingkan dengan kita berpikir secara negatif. Sebenarnya positif itu sangat banyak. Dengan adanya virus corona ini, kita jadi jauh lebih dekat dengan keluarga kita, lingkungan semakin sehat ya kan. Kan jarang ada orang keluar rumah, jadi polisi-polisi di luar sana sudah berkurang. Itu positifnya, jadi kita ambil positifnya aja ya kan. Hidup jauh lebih bersih, itu sangat penting anak-anak. Nah, virus corona itu mengajarkan kita seperti itu, jauh lebih bersih. Nah, yang keempat, ada prinsip bahwa segala sesuatu pasti ada akhirnya. Demikian halnya dengan kesulitan, kegagalan, dan kesedihan. Nah, jadi kita misalnya kita sedang sedih atau sedang gagal, sedang kesulitan, itu kita harus berpikir ini pasti ada saatnya kita harus bangkit gitu. Jadi tidak terpuruk berlama-lama seperti itu. Itu dimaksud dengan poin keempat. Nah, selanjutnya ada manfaat berpikir positif. Nah, kalian sudah tahu kan manfaat yang didapat dengan cara berpikir positif itu sangat banyak ya anak-anak. Banyak sekali manfaat dari hal-hal yang kita lakukan secara positif. Oke, selanjutnya ada manfaat dari berpikir positif. Di sini ada manfaatnya, ada 10 ya anak-anak. Sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari hal-hal yang berpikir positif, melakukan hal-hal yang positif itu banyak sekali. Nah, saya akan memberikan contohnya 10 di sini. Yang pertama ada mengatasi stres atau stress management. Yang kedua ada menjadi lebih sehat atau health. Yang tiga ada percaya diri atau confidence. Yang keempat ada bisa mengambil keputusan yang benar atau smart decision. Yang kelima ada meningkatkan fokus atau fokus.
Yang keenam ada bisa mengatur waktu lebih baik atau time management. Yang ke tujuh ada lebih sukses dalam hidup atau sukses. Yang kedelapan ada memiliki banyak teman atau acquaintances. Yang ke-9 ada menjadi pemberani atau brave. Yang ke-10 ada hidup lebih bahagia atau happiness. Oke, saya akan memberikan dari awal sini ya. Ini apa sih mengatasi stres atau stress management? Kalian pasti belum mengerti kan apa sih ini yang dimaksud dengan ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Saya akan kupas tuntas dengan manfaat dari berpikir positif agar kalian bisa lebih mengerti lagi. Oke, saya akan jelaskan. Yang pertama, mengatasi stres atau stress management. Nah, ini maksud dengan stress management ini, berpikir positif membantu Anda mengatasi situasi stres, mengabaikan pikiran negatif, mengganti pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres. Ketika kalian mengembangkan sikap positif kalian, bisa mengontrol hidup kalian dengan baik. Nah, itu jauh lebih baik ya, teman-teman, anak-anakku sekalian. Mengatasi stres atau stress manajemen, ingat ya. Oke, yang kedua ada menjadi lebih sehat atau health. Pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika ada mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan dengan kedamaian, bukannya dengan kebencian, kecemasan, dan kekhawatiran, maka kalian akan merasakan kesejahteraan. Dan ini berarti Anda tidak mengalami gangguan saat tidur, tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, dan kelelahan. Orang-orang yang berpikir negatif lebih mudah terkena depresi. Itu serem ya. Kalian jangan sampai kayak gitu ya. Yang ketiga ada percaya diri atau confidence. Ini sangat penting ya. Orang yang percaya diri itu sangat penting. Oke, dengan berpikir positif, maka Anda lebih percaya diri. Kalian pasti harus percaya diri. Dan tidak untuk mencoba menjadi orang lain. Love yourself, oke? Itu penting. Jika kalian tidak percaya diri, kalian tidak akan pernah mendapatkan hidup yang lebih baik. Contohnya seperti ingin menjadi diri orang lain, itu tidak baik. Cintai diri kalian sendiri. Yang keempat ada bisa mengambil keputusan yang benar atau smart decision. Berpikir positif mencegah kalian memilih keputusan yang salah atau melakukan hal yang bodoh yang kemudian kalian sesali. Kalian gak mau kan? Berpikir positif membuat kalian memilih keputusan dengan cepat. Tuh, orang yang berpikir positif itu sangat banyak sekali manfaatnya kan? Yang kelima ada meningkatkan fokus. Menggunakan pikiran positif membantu kalian lebih fokus saat menghadapi masalah. Jika Anda berpikir negatif, akan membuang waktu dan energi kalian. Nah, itu pentingnya. Yang keenam, bisa mengatur waktu lebih baik, time management. Tuh. Dengan meningkatnya fokus serta kemampuan membuat keputusan yang lebih baik, kalian akan lebih terorganisir. Ini akan membantu kalian mendapatkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri dan orang yang Anda cintai. Senang kan berpikir positif? Oke, selanjutnya ada yang ketujuh ada lebih sukses dalam hidup atau sukses. Sikap positif tak hanya bisa meningkatkan fokus kalian dan lebih bisa mengatur waktu dengan baik, tetapi mengarahkan kalian pada kebahagiaan dan keberhasilan saat mengubah hidup kalian. Siapa yang mau sukses di sini? Semua mau kan? Itu harus berpikir positif, jangan berpikir negatif, itu tidak boleh ya. Yang kedelapan, ada memiliki banyak teman. Selanjutnya yang kedelapan ada memiliki banyak teman atau acquaintances. Ketika berpikir positif, kalian akan menarik perhatian orang-orang, dan ketika orang-orang tersebut dekat dengan kalian, mereka akan merasa nyaman, senang. Tuh, orang berpikir positif tuh pasti banyak temannya, ya kan? Yang kesembilan ada menjadi pemberani atau brave.
Ketakutan berasal dari pikiran negatif. Menjadi pemikir positif menghilangkan rasa takut. Keberanian berasal dari kenyataan bahwa kalian tetap positif. Kalian akan tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kalian, kalian dapat menghadapinya. Oke? Itu harus penting, itu harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Yang ke-10, ada hidup lebih bahagia. Yang terakhir, yang ke-10, ada hidup lebih bahagia atau happiness. Harus senang terus ya kalian. Percaya diri merupakan suatu fakta bahwa kalian bahagia menjadi diri Anda sendiri dan tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Jika Anda memiliki semangat berpikir positif, Anda selalu mengantisipasi hidup bahagia, damai, tawa, kesehatan yang baik, dan kesuksesan yang finansial. Tuh pentingnya kita hidup bahagia. Kalian harus hidup bahagia, tidak boleh memikirkan yang galau-galau terus nih. Zaman sekarang nih pasti banyak kan anak-anak yang sedang galau nih, remaja-remaja yang lagi labil. Harus hidup bahagia, itu jauh lebih penting, oke? Yang pertama ada contoh ilustrasi. Orang yang berpikiran positif akan selalu siap terhadap pengalaman-pengalaman baru, sedangkan orang yang berpikir negatif takut akan perubahan. Nih, contoh-contoh gambarnya ini seperti ini. Ini orang yang negatif dan ini orang yang positif. Negative people are afraid of change. Yang positive people are ready for new experience. Jadi kalian tinggal kalian pilih, kalian mau jadi orang yang negatif atau yang positif. Oke, selanjutnya yang kedua, ada orang berpikiran negatif seringkali enggan memuji orang-orang di sekitarnya yang berhasil. Dengan orang yang berpikir positif tanpa ragu memberikan pujian. Nih contohnya nih, orang yang negatif seperti ini ya, tidak peduli dengan apa yang keberhasilan orang lain. Jadi bisa dikatakan dengan iri. Iri itu dengki. Ya, ini adalah orang yang positif tuh. Jadi dia tidak segan untuk memuji orang lain. Seperti ini. Thanks. Why should I praise a people for doing what they have to? Ini orang yang negatif. Yang orang positif says, wow, you're real professional in your field. Nah ini hal yang benar ya. Oke, selanjutnya ada yang orang dengan pikiran negatif selalu memulai percakapan dengan fokus pada dirinya sendiri. Orang yang berpikiran positif akan memulai percakapan dengan bertanya kabar lawan bicaranya. Contohnya seperti ini. You know, I'm going to. Nah, itu kan memulai percakapan tentang dirinya sendiri, tidak memperdulikan orang lain. Dia langsung bercerita tentang diri sendiri tuh. Contohnya seperti ini. Orang yang positif, how are you doing? I hope everything is great. Itu jauh lebih penting. Menanyakan kabar itu jauh lebih penting dibandingkan dengan menceritakan diri kita sendiri. Selanjutnya, ada orang berpikiran positif, mau melihat sekitar dan siap membantu orang lain apabila dibutuhkan. Orang berkepribadian negatif menganggap dirinya sebagai pusat dari segalanya. Ini disebutkan sombong ya, ini tidak boleh. Sini ada sombong, nggak boleh ada sombong. Semua manusia itu sama, tidak ada yang berbeda. Oke, ini contoh-contohnya. Di sini ada think they the center of the universe. Ini orang yang sombong nih, kayak seperti ini ya. Yang positif, take care of others and are always ready to help. Ini jauh lebih penting. Oke, anak-anak. Orang dengan berkepribadian negatif akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia lakukan. Dengan sebaliknya, orang yang dengan berpikiran positif, nih orang negatif itu sering menyalahkan orang lain atas kesalahan diri sendiri. Itu tidak boleh. Seperti contohnya ini, blame others for their own mistakes. Nih, dia sedang menyalahkan orang yang positif. Sedangkan orang yang positif take responsibility for their failures. Oke, ini contohnya. Selanjutnya ada orang berkepribadian negatif tidak akan meminta maaf atas kesalahannya. Sebaliknya, orang berkepribadian positif tanpa ragu minta maaf apabila ia bersalah. Nah, contohnya nih remaja-remaja sekarang, kalau misalnya lagi berantem, siapa yang minta maaf duluan? Kalian atau pacar kalian? Sebenarnya nggak salah loh, misalnya kita berminta maaf duluan. Itu hal yang patut dicontoh, karena orang yang berminta maaf duluan itu orang yang berpikiran positif.
Nah, jadi kalian jangan ragu lagi untuk meminta maaf duluan pada teman kalian, orang tua, atau Kalau nggak saudara-saudara. salah gimana, Bu? Oke, selanjutnya ini contohnya ya, seperti ini. Nah, ini orang berhubungan nih, orang lagi pacaran. Nah, kalian siapa punya pacar? Harus meminta maaf duluan. Nah, ini masing-masing orang yang tidak saling mau meminta maaf nih, seperti ini nih. Ini angkuh, orang yang angkuh ini seperti ini. Never Selingkuh, say. Bu, selingkuh. Iya betul, seperti itu. Oke, selanjutnya ada orang berpikiran negatif tidak akan mau minta maaf atas kesalahannya. Sebaliknya, orang berkepribadian positif tanpa ragu minta maaf apabila ia bersalah. Nih, siapa di sini yang nggak mau minta maaf duluan? Itu tidak boleh, itu tidak bagus. Nih, contohnya orang yang dalam berhubungan. Di sini pasti banyak yang pacaran kan? Oke, itu penting sekali ya anak-anak untuk meminta maaf duluan kepada pasangan. Oke, contoh seperti ini. Ini orang yang angkuh yang saling tidak mau memaafkan dan saling tidak mau meminta maaf duluan. Ini contoh seperti ini. Sama-sama gengsi nih mereka. Itu tidak bagus dalam hubungan. Nah, ini seperti ini. Never say sorry even when they know they're guilty. Oke, ini orang yang positif. Saling meminta maaf. Ini seperti ini. Apologize for any inconvenience, confuse. Oke, itu orang yang positif. Selanjutnya, nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu berpikir secara positif dan tentang prinsip-prinsip di dalam berpikir secara positif dan komponen-komponen dalamnya, manfaat, ciri-ciri orang yang berpositif. Nah, itu kan sudah saya jelaskan dan kalian sudah mengerti kan semuanya? Ya, bagus. Oke, kebetulan saya akan menjelaskan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada di dalam BK. Nah, kalian pasti belum terlalu tahu kan tentang BK itu apa sih? Pasti yang ada di pikiran kalian, guru BK itu galak, terus menakutkan. Itu sama sekali enggak ya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas yang ada di dalam BK, dalam bimbingan konseling. Kebetulan saya kan prodi bimbingan BK, jadi saya akan menjelaskan sedikit kepada kalian tentang asas-asas ya, apa saja yang ada di dalam BK. Oke, yang pertama ada asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran kelayanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Guru pembimbing atau konselor saya, seperti saya guru BK, perlu mendorong dan memotivasi peserta didik siswa untuk dapat aktif dalam setiap pelayanan atau kegiatan yang diberikan kepadanya. Contoh, konseling aktif menjawab pertanyaan dari guru BK, melaksanakan konseling dengan aktif, dan konseling melaksanakan hasil konseling. Nah, pasti kalian bingung kan, apa sih maksud konseling itu? Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan kalian itu ada konseling individu. Nah, konseling individu ini saling bertatap muka ya kan? Misalnya saya menanyakan bagaimana kejadian itu bisa terjadi atau bagaimana. Nah, contohnya itu konseling aktif menjawab dan pertanyaan dari konselor guru BK. Jadi kalian harus aktif menjawab. Misalnya saya menanyakan bagaimana itu bisa terjadi, kapan. Nah, kalian bisa aktif menjawabnya. Itu yang dimaksud dengan asas kegiatan. Yang kedua, ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar siswa yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Guru pembimbing seperti saya, guru BK, berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau siswa nih. Jadi kalian saat melaksanakan konseling perorangan itu tidak boleh ada berpura-pura. Kalian harus menjalankan asas keterbukaan agar tercapainya masalah yang akan diselesaikan. Kalian mengerti? Kayak penting ya itu ya, harus ada asas keterbukaan. Yang ketiga, ada asas kerahasiaan. Nah, ini sangat penting nih. Pasti kalian takut kan misalnya kalian menceritakan masalah apa yang kalian alami dan itu sebenarnya sangat penting dan kalian tidak ingin tahu orang lain mengetahuinya. Tidak ingin mau kan? Nah,
ini ada di dalam BK ini ada asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu takut. Di dalam asas kerahasiaan ini ada asas yang menuntut kedirahasiakannya segenap data dan keterangan siswa yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru BK berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga keberhasilannya benar-benar terjamin. Contohnya, siswa memiliki masalah, misalnya ya telah diperkosa, rahasia ini harus dijaga oleh. Nah, sebagai contoh, siswa memiliki masalah telah diperkosa, rahasia ini harus dijaga oleh guru BK dan tidak boleh sampai bocor. Itu sangat penting. Jadi kalian tidak usah takut untuk menceritakannya kepada guru BK. Yang keempat, ada asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukarelaan dari siswa mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Guru BK berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Nah, ini seperti contohnya, konseling sakit hati karena dikirim oleh kesiswaan ke BK. Dalam hal ini, konseling masih dalam keadaan terpaksa, ya kan? Kalian kan dipaksa oleh kesiswaan, jadi kalian dengan terpaksa datang ke guru BK. Nah, itu sebenarnya bukan masuk ke asas kesukarelaan. Nah, dan sebisa mungkin sebelum proses konseling itu harus sukarela dulu mau dikonselingin, tidak boleh terpaksa. Jadi saya juga tidak bisa memaksa kalian jika kalian tidak mau berkonseling dengan saya gitu. Itu beberapa asas sih yang ada di dalam BK. Nah, kalian jadi sudah tahu kan, oh BK ini seperti itu, seperti ini. Nah, jadi kalian tidak usah takut lagi dengan guru BK, karena guru BK itu sebenarnya baik hati. Oke. Nah, jadi itulah materi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan topik. Selanjutnya, Ibu akan membentuk kelompok ya. Kalian pilih kelompoknya masing-masing, minimal 3, maksimal 5 orang untuk berdiskusi. Topiknya tentu sesuai dengan yang saat ini kita sedang bahas. Dan masing-masing kelompok akan tampil di depan menjelaskan apa yang sudah didiskusikan. Sudah mengerti semuanya? Ya. Nah, kita mulai sekarang ya. Oke, kalian sekarang pilih kelompok kalian masing-masing. Minimal 3, maksimal 5 orang ya. Nanti kalian ke depan. Oke, bagus sekali ya. Dari kelompok 1 sampai 10 semuanya bagus-bagus sekali. Ibu suka sekali. Berarti kalian sudah memahami apa itu berpikir positif. Nah, kalian sudah bisa mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Ibu sangat senang sekali. Baik, selanjutnya sekarang kita sudah tahu semuanya ya tentang apa itu berpikir positif dan kalian sudah lebih paham, dan Ibu harap kalian akan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari karena banyak sekali manfaat yang diberikan dengan cara berpikir positif. Apa saja tadi? Ayo coba sebutkan satu-satu. Ya. Nah, ya betul sekali. Sudah jelas ya anak-anakku sekalian. Oke, kebetulan jam saya sudah habis. Terima kasih untuk perhatiannya semua anak-anak. Saya senang berada di sini. Saya senang menjelaskan layanan informasi itu apa kepada kalian sehingga kalian tahu dan kalian bisa berpikir secara positif. Saya harap seperti itu ya, dan kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian. Oke, saya akan mengakhiri hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.